Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Febrianti. Saya dari Universitas Negeri Surabaya dan saya berasal dari jurusan Administrasi Publik Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Saya berdomisili di Lamongan dan IPK terakhir saya yaitu 3,83. Tentunya dalam diri saya terdapat kelebihan dan kekurangan. Namun, moto dalam hidup saya yaitu melakukan dengan ikhlas, memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Nah, kelebihan dalam diri saya yaitu saya orang yang suka bekerja sama, berintegritas, serta bercurah pendapat antar sesama individu maupun kelompok. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dan dapat bertukar pemikiran sehingga dapat berkolaborasi nantinya. Nah, selain itu saya juga suka menuangkan ide-ide baru untuk diimplementasikan dalam kehidupan maupun dalam gagasan. Nah, selain itu juga saya suka dalam kegiatan analisis dan penelitian sehingga dapat mengetahui masalah-masalah yang ada dan dapat diketahui solusinya. Namun, tentunya terdapat kekurangan dalam diri saya, yaitu saya orang sangat perfeksionis, sehingga dalam melakukan kegiatan perlu dikaji ulang dan dikaji ulang secara terus-menerus. Nah, tentunya hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama dan menyita waktu yang lama. Namun saya dapat mengatasinya yaitu dengan cara memilih pilihan yang terbaik dan memberikan dampak yang terbaik. Selain itu juga, saya juga melakukan manajemen waktu dengan melis keseharian untuk mengatasi lupa atau mengatasi manajemen waktu yang kurang baik. Namun, saya mencoba membuat suatu daftar keseharian untuk dapat mengantisipasi dan dapat mengatur kegiatan yang lebih baik lagi, yaitu dengan mengatur keseharian dan mengatur jadwal untuk lebih rapi dan lebih baik lagi. Selanjutnya, terkait kebiasaan membaca, saya suka membaca jurnal dan artikel, yang mana jurnal dan artikel yaitu sebuah tulisan yang mudah dibaca dan mudah didapatkan, yaitu dengan membuka Google Scholar dan yang lainnya, dan itu berbasis gratis. Dan saya sangat suka sekali membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kearifan lokal, potensi daerah, pengembangan sumber daya manusia, dan analis kebijakan. Nah, dalam hal ini saya suka membaca artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, terkait buku sendiri, saya pernah membaca buku tentang decision making, yang mana buku tersebut berisi tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dan cara pengambilan keputusan dengan merencanakan dan dengan perencanaan strategi-strategi yang tepat. Buku itu mengajarkan banyak sekali bagaimana cara pengambilan keputusan pada saat keadaan darurat dan bagaimana pengambilan keputusan untuk jangka panjang. Nah, jika terkait buku parenting sendiri, saya pernah membaca buku namun secara elektronik di website, yaitu buku parenting yang dikemukakan oleh Munara Tuliu, yaitu bagaimana cara menjadi orang tua yang cerdas untuk mendidik dan mengasuh anak. Nah, dalam buku ini terdapat poin-poin yang mana untuk mengajarkan dan mengasuh anak yaitu harus perlu didorong dengan motivasi dan dorongan yang sangat tinggi, sehingga dapat menjadikan anak ini terus semangat dan terus termotivasi untuk dapat menggapai apa yang diinginkannya dengan cara-cara yang positif dan tepat. Nah, dalam buku ini juga ternyata berpacu pada metode pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu sendiri. Dunia parenting memang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kegiatan berkeluarga, yang mana mengajarkan bagaimana untuk menjadikan keluarga ini sesuai dengan fitrah yang telah dimiliki oleh keluarga itu, dan menjadikan kehidupan yang lebih harmonis dari dalam keluarga itu sendiri dengan mengajarkan dan bertindak positif sesuai dengan suri tauladan dan berakhlakul karimah, sehingga dapat membangun suatu peradaban kehidupan yang lebih baik. Menanggapi pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih peran keluarga dan seberapa besar peran keluarga. Peran keluarga tentunya sangatlah utama dan paling utama dan sangat luar biasa, yang mana keluarga merupakan tempat kita
pertama kali mengetahui apa itu pendidikan, tempat kita mengetahui apa itu bahasa dan bagaimana kita bisa berbahasa maupun bertindak dan apa itu cara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, keluarga juga menjadi sumber motivasi utama untuk kita terus meraih prestasi kita, terus kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan impian dan cita-cita kita. Selain itu juga, keluarga juga menjadi sumber dorongan utama dan sumber motivasi utama untuk kita terus berkarya dan terus berprestasi dan terus memberikan yang terbaik. Sehingga keluarga adalah sangatlah utama dan utama. Tidak hanya kita berbagi kebahagiaan, tetapi juga berbagi keluh kesah dan juga berbagi kebahagiaan yang luar biasa. Nah, namun bagaimana apabila terjadi adanya suatu kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga? Tentunya sangat sayang sekali dan hal itu tentunya sangat tidak etis dan humanis. Yang mana setelah kita ketahui bahwa keluarga adalah tempat dan sandaran utama kita untuk berbagi keluh kesah dan berbagi kebahagiaan, serta yang pertama kali kita mengetahui akan pendidikan. Namun dalam lingkungan keluarga ternyata terdapat kasus seperti itu, sehingga hal ini sangat disayangkan sekali dan hal tersebut sangatlah tidak etis dan humanis. Apabila terjadi kasus seperti itu, maka diperlukannya sebuah edukasi yang lebih dalam terhadap kajian keluarga untuk mengetahui fitrah dari keluarga itu sendiri dan mampu mengoptimalkan fitrah yang ada dalam dirinya dengan tindakan-tindakan yang positif dan berakhlakul karimah. Menanggapi pertanyaan selanjutnya, yaitu apa pencapaian terbaik yang pernah diraih. Nah, pencapaian terbaik yang pernah saya raih dengan bermodal hobi, yaitu menulis dan menganalisis serta penelitian, yaitu saya pernah menjadi juara 1 LKTI tingkat nasional, juara 3 LKTI tingkat nasional, dan menjadi juara best paper tingkat nasional, serta saya juga pernah melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dari Kabupaten Lamongan itu sendiri dengan cara edukasi kepada masyarakat untuk dapat tetap mempertahankan kearifan lokal dan dapat mengembangkan media-media edukasi yang berbasis keunikan, yaitu berbasis animasi. Menanggapi pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana jika terdapat suatu masalah di lingkungan sekitar kita. Jika terdapat suatu permasalahan di lingkungan sekitar kita, maka tidak langsung menjudge masalah itu terjadi karena hal ini atau hal tersebut. Nah, namun diperlukannya sebuah analisa atau analisis apa yang menyebabkan dan faktor apa yang menyebabkannya dan siapa yang menyebabkannya dan apa yang mempengaruhinya. Baru kita dapat merumuskan apa itu sebab, faktor, dan siapa yang menyebabkannya sehingga dapat dicarikan sebuah solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, menanggapi pertanyaan selanjutnya, apa itu manajemen kelas? Manajemen kelas merupakan suatu tindakan atau kegiatan untuk merencanakan, mengatur kegiatan dalam kelas untuk menciptakan suatu kondisi kelas yang kondusif, efektif, dan efisien sesuai dengan harapan dan sesuai dengan tujuan perencanaan itu, sehingga dapat menjadikan kegiatan kelas ini lebih efektif, efisien, dan kondusif, dan dapat menciptakan sebuah pembelajaran yang lebih baik. Karena dalam manajemen kelas sendiri ini dirancang sebuah strategi-strategi yang tepat untuk dapat melakukan kegiatan belajar yang menyenangkan dan mudah dipahami. Menanggapi pertanyaan selanjutnya, yaitu apa masalah yang terjadi dalam kegiatan online ini. Masalah yang sering terjadi yaitu masalah koneksi internet, yang mana telah kita ketahui bahwa wilayah Indonesia sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda, sehingga menjadikan permasalahan ini terjadi karena memang berbeda-beda wilayah. Namun, saya dapat mengatasinya yaitu dengan cara menggunakan WiFi dan dengan cara menggunakan kuota internet, yang mana jika terdapat keeroran maka dapat beralih ke satunya. Misalkan saja WiFi error, maka kita dapat menggunakan kuota internet tersebut.
Menanggapi pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih Schooling Fitrah itu? Schooling Fitrah merupakan sebuah komunitas atau organisasi pendidikan yang dibawa jaringan semua murid, semua guru, yang menjadi wadah atau tempat untuk para orang tua, yaitu ayah bunda dan para calon orang tua, untuk mampu menjadi orang tua dan calon orang tua yang terbaik sesuai fitrahnya. Dan sebagai media platform untuk belajar dan mengedukasi, serta memberikan pembelajaran yang lebih baik dengan peradaban yang lebih baik, yaitu dengan berakhlakul karimah dan bersuri tauladan yang baik. Dalam Schooling Fitrah ini terdapat aspek-aspek fitrah yang diterapkannya. Namun yang saya ketahui yaitu aspek fitrah ini terdapat 8 aspek, yang mana terdapat aspek fitrah keimanan, yang mana fitrah keimanan ini fitrah yang menumbuhkan kita, mendorong kita untuk lebih religiusitas, dan juga aspek bakat, yang mana kita mengetahui bakat dari dalam diri kita untuk kita kembangkan, terutama dalam anak-anak yang usia 0-7 tahun, serta aspek perkembangan, yang mana dalam ini juga untuk menggali potensi dalam diri kita untuk mengembangkan potensi yang ada, serta aspek individualitas atau sosialitas, serta terdapat aspek fitrah seksualitas dan cinta, serta terdapat aspek fitrah pembelajaran. Nah, dalam hal ini, aspek-aspek tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan berkeluarga sehingga dapat menjadikan keluarga mengetahui dan mampu mengoptimalkan fitrahnya dan menjadikan keluarga yang lebih baik dan menjadikan keluarga yang harmonis dan dapat mencapai rahmatan lil alamin sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari keluarga itu sendiri. Adapun kontribusi yang dapat saya berikan untuk School Fitra ini, yaitu saya menggagas sebuah gagasan terkait model pembelajaran atau edukasi dengan menggabungkan kearifan lokal yang dimiliki dan mencari makna itu sendiri untuk diambil poin-poin pentingnya yang dapat kita ketahui dan dapat diterapkan dalam kehidupan berkeluarga sehingga dapat mengoptimalkan aspek fitrah itu sendiri. Kita mengemaskannya dengan model pembelajaran yang unik, misalnya saja dapat mengimplementasikan kearifan lokal di model dengan media edukasi berbasis animasi sehingga dapat menarik para anak-anak untuk memahaminya dan dapat mudah untuk memahaminya dan dapat menarik pemikirannya untuk ternyata ini maksudnya dan ini loh yang terbaik, ternyata seperti ini yang harus kita lakukan. Nah, media pembelajarnya unik dengan gagasannya unik berbasis kearifan lokal dapat mengoptimalkan fitrah yang terjadi di keluarga dan dapat mengoptimalkan fitrah itu sendiri dalam kehidupan berkeluarga.